Marilah mendengarkan pembacaan Injil pada hari ini. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil menurut karangan Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dan bukan untuk mereka ini sahaja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka, sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mahu supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, di dalam Injil pada hari ini sekali lagi kita mendengar doa Yesus kepada Bapa di surga. Ia berdoa kepada Bapa di surga dengan mengatakan, di mana Dia berada, kita semua berada. Kita semua pengikut-pengikutnya yang percaya akan Dia akan berada di mana Yesus berada. Yesus juga mengatakan bahwa apabila Dia pergi ke tempat Bapa, Dia akan menyediakan tempat bagi kita. Dan apabila tempat itu tersedia, Dia akan kembali dan membawa kita ke tempat itu. Inilah yang dijanjikan Yesus kepada kita semua. Jadi saudara dan saudari, percayakah kita akan apa yang disabdakan oleh Yesus? Maukah kita pergi ke tempat yang disediakan olehnya? Di dalam doa Yesus pada hari ini dapat meyakinkan kita bahwa yang pertama, tempat kita sebagai pengikut Yesus itu sudah tersedia di surga. Oleh itu, kita harus membuat persiapan untuk menuju ke tempat itu. Apakah persiapan kita untuk melayakkan kita menuju ke tempat yang disediakan oleh Yesus? Yang pertama, kita harus berdoa, karena doa adalah alat perhubungan kita dengan Tuhan. Dan kita juga harus rajin membaca firman Tuhan, karena firman itu adalah firman yang hidup, dan kita harus membuat renungan pribadi kita, agar kita merasakan diri kita begitu dekat dengan Tuhan. Yang kedua, waktu untuk kita mempersiapkan diri kita untuk menuju ke tempat yang Yesus janjikan itu adalah di dunia ini. Sekarang adalah masa kita
untuk mempersiapkan diri kita untuk menuju ke tempat Yesus. Jadi persoalannya di sini saudara dan saudari, bersediakah kita? Mampukah kita mempersiapkan diri kita agar kita benar-benar bersedia untuk menuju ke tempat Allah Bapa di surga? Kita harus tanya dalam diri kita, bersediakah kita? Beranikah kita untuk menyiapkan diri kita menuju ke tempat Bapa di surga? Yang ketiga, seperti yang saya selalu katakan, jalan kehidupan kita untuk mengikuti Yesus bukanlah jalan yang lurus, tetapi penuh liku, penuh onak duri. Karena seperti Yesus mengatakan bahwa jika kita bukan dari dunia ini, kita akan mendapat tentangan, kita akan mendapat cobaan. Oleh itu, saudara dan saudari, kita sebagai pengikut Yesus selalu mendapat cobaan, rintangan di dalam kehidupan kita, karena kita bersaksi demi namanya. Tetapi tetaplah percaya bahwa setiapnya itu pastinya berakhir dengan kejayaan untuk menuju ke rumah Bapa di surga. Karena Yesus sendiri akan menuntun kita ke rumah Bapa di surga. Jadi marilah kita terus berdoa agar melalui doa kita itu iman kita diteguhkan, dan juga kita berani untuk bersaksi demi namanya kepada semua orang yang kita temui pada hari ini. Oleh itu, saudara dan saudari, marilah kita serahkan kehidupan kita, diri kita kepada Yesus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.